Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumus tsulatsa salis wa isrun min syahri Dzulhijjah 1444, bertepatan dengan hari keberapa? 10 atau 11 Juli 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan At-Tatbiq fi tajwid wa fi qiraah min surati Al-Adiyat, dan kita masuk pada kesempatan hari ini kepada ayat yang ke-7. Maka kita masuk kepada ucapan Allah Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Maka di dalam ayat ini wa innahu fal waw huna waw min harfil muraqqaqah. Innahu, maka hamzah juga dari huruf al muraqqaqah. Wa nun huna innahu dalam keadaan musyaddadah, maka nun musyaddadah wajibal gunnah. Setiap nun yang ditasdidkan wajib hukumnya gunnah. Apa makna gunnah? Makhrajnya keluar dari al-khaysum, dari hidung, dan juga dibaca dengan dua harakah, sehingga di sini makhrajnya dari khaysum dan ada panjang dua harakah. Wa innahu, dan untuk mengecek bacaannya benar atau tidak, kita tutup hidung kita. Jika kita tutup hidung kita, maka terputus gunnah tersebut, berarti bacaannya benar. Maka jika ditutup hidung kita dan terus mengalir bacaan innahu, menunjukkan innahu makhrajnya bukan dari hidung, bukan gunnah lagi, tetapi minal jauf, dari mulut, dan itu salah. Maka kita coba wa innahu, kita tutup hidung kita, wa innahu, berarti gunnahnya benar, berarti bacaan innahu-nya benar. Adapun jika kita tutup masih terbaca wa innahu, maka itu salah, bukan dari hidung tetapi dari jauf, makhrajnya salah. Maka nun musyaddadah wajibal gunnah, wa innahu, dan nun muraqqaqah, dan ha juga dari huruf al muraqqaqah. Namun di sini ha dalam keadaan hukumnya madsilah sughra, mempunyai panjang harokatan. Limada? Lianna tawaffur salah satu surut. Syarat yang pertama dia ha domir, innahu, sesungguhnya dia, kembali kepada al-insan. Wa innahu, maka sungguhnya manusia-manusia itu, berarti domirhu, domir gaib, salah satu syarat. Dan yang kedua, sebelum dan setelah dari ha dalam keadaan mutaharrik, na, hu, ala, maka na mutaharrik dan ala mutaharrik. Maka di sini terpenuhi syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, setelah domir ha, mad tidak bertemu dengan alif. Maka di sini madsilah sugro, bukan kubro, harokatan faqat.
Maka kita baca setelah ada gunnah tadi, harokatan dan juga harokatan untuk mad silah as-sughra. Wa innahu ala. Wa innahu ala. Maka hu-nya di sini panjang 2 harokah. Adapun ala, maka hamzah di sini muraqqaqah, wa lam harf muraqqaq kadalik, wa alif di sini alif layyinah, maka mad tabi'i. Alif sakinah sebelumnya fathah. Faidan harokatan. Ala wa innahu ala, semuanya 2. Dzalika kadalik, dzalika dza muraqqaqah wal alif huna dzalika tulfad wala tuktab. Di sebagian Quran dari segi khotnya tidak tertulis dan sebagian tertulis. Dzalika, maka alif di sini ada alifnya. Dzalika di sebagian mushaf tidak tertulis, namun tulfad, walaupun tidak tertulis, wala tuktab walakin tulfad, maka harokatan. Dzalika tidak dibaca pendek dzalika, tetapi dzalika. Wa innahu ala dzalika, maka ada gunnah, ada mad silah harokatan, ada ala mad tabi'i, dan dzalika mad tabi'i. Lam muraqqaqah wal kaf muraqqaqah, maka semuanya di sini dalam keadaan muraqqaqah. Wa innahu ala dzalika, semuanya rata. La syahid, maka lam muraqqaqah, wasya kadalik muraqqaqah, wal ha muraqqaqah, wal ya muraqqaqah wa huna mad tabi'i li'anna ya sakinah qablahu kasrah. La syahid, wad dal idza waqafna fa sayakun hunaqul qalqalah. Dan qalqalah di sini apa? Sughra au wusta au kubra. Syahid jawabnya qalqalah wusta. Kenapa wusta? Karena di sini di akhir kalimat dan dia tidak ada tasdid. Jika dia ada tasdid maka qalqalah kubra seperti Tabbat yada abi lahabi watab. Karena watab ada tasdid dan disukunkan berhenti pada ba, maka qalqalah kubra tab. Adapun di sini dikatakan qalqalah mutawassit. Kenapa wasat tidak sughra? Karena kalau sughra dia di tengah kalimat. Misalnya madkhal, madkhala sidqin, madkhal atau yang lainnya, maka di sini mad min qabl, maka di sini qalqalahnya sughra. Adapun di sini kenapa mutawassit? Karena dia di akhir dan berhenti pada dal tersebut. Namun tidak tasdid, maka akhirnya qalqalahnya wusta. La syahid, maka selesailah dari hukum tajwid yang ada. Dan la syahid, kalau kita berhenti di dal, aina mikrofon inda talha, inda kayak talha. La syahid, apa hukumnya jika kita berhenti di dal? Yuk, apa hukumnya jika kita berhenti di dal?
Lima ada mad arid lisukun. Ada huruf setelahnya. Hah? Huruf apa setelahnya? Maksudnya gimana? Ada huruf setelahnya. Setelah apa? Hah? Berarti minta dipukul nih. Apa kriteria mad arid lisukun? Apa hukumnya di sini? Ayo bayin lana. Jelaskan. Berarti minta dipukul, Tal. Taib Hudzaifah tujib. Aina mikrofon? مدى عادة السكون لأنها بعد من أصلي بعده حرف الداء Wa ma'a dzalik naj'alu mada? نجعله مدى عادة السكون Ayo naj'aluhu mada ala hadal harf al-akhir. تأتي السكون Naj'aluhu waqf. Hakadahu. Fahim ya Talha? Yani al-an la syahid limada mad arid lisukun harus diingat. Pertama ada mad tabi'i, la syahid. Ya apa tidak? Setelah mad tabi'i ada huruf, yakni dal. Di sini mana mad tabi'inya? Syahid. Ya sakinah sebelumnya kasrah. Kemudian ada dal. Syahid. Nah, di saat kita sukunkan kepada dal, itu hukumnya bukan mad tabi'i tetapi mad arid lisukun. Kenapa? Karena dia ada harf setelah mad tabi'i. Taib. Jangan terulang lagi, taib. Biar ingat. Sudah berapa kali nih mad tabi'i? Mad arid lisukun. Maka di sini hukumnya mad arid lisukun. Fahim tum? Semuanya faham? Ada yang tidak faham? Maka hukumnya kalau mad arid lisukun, kriterianya tadi. Dia mad tabi'i seperti ya sakinah sebelumnya kasroh, hi. Kemudian ditutup dengan satu kalimat itu harf. Seperti ditutup dengan dal, hid. Kemudian disukunkan. Kalau tidak disukunkan, dia disambung dengan ayat yang setelahnya, maka hukumnya bukan mad arid lisukun. Misalnya disambungkan dengan wa innahu. Wa innahu ala dzalika lasyahidu wa in, maka du wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Terus syahidnya disambungkan dengan wa innahu, maka tidak ada mad arid lisukun. La syahidu wa innahu, maka tidak ada mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun sekarang masuk? Karena kita wakafkan bacaan kita di dal. Fahim ya Hudzaifah? Lama tawaqqaf fi dal hada huwa mad arid lisukun. Amma wasl, qiraah bil wasl tidak ada mad arid lisukun. Hada yusama mad arid lisukun. Mungkin untuk lebih memperjelas kita berikan apa sih definisi mad arid lisukun sehingga tidak ada yang salah. Pertama, mad maknanya dipanjangkan. Hada huwa makna mad. Arid lisukun maknanya panjang yang kita jadikan bacaan itu waqaf, dijadikan sukun kepada huruf terakhir setelah mad tabi'i. Yani dal tadi, la syahid. Idan makna mad panjang, arid lisukun menjadikannya huruf yang datang setelah mad tabi'i sukun. Itu dia syaratnya. Kalau kita tidak menjadikan dia sukun seperti tadi, la syahidu wa innahu, maka hukumnya tidak ada mad arid lisukun. Hukumnya idgham tanwin bertemu dengan waw. La syahidu wa innahu harokatan faqat. Adapun mad arid lisukun jika terpenuhi syaratnya tadi, dia adalah mad yang dijadikan kita bacaannya sukun pada dal, maka di sini hukumnya bagi jumhur 2 atau 4 atau 6.
Ini untuk jumhur. Maka bisa dibaca la syahid 2. La syahid 4. La syahid